Selamat siang para mahasiswa Computer Science Statistik kelas LA06. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, ini terbalik yang tadi ya. Paraboloidanya tadi puncaknya di atas, sekarang di bawah. Nggak lihat. Jadi ini ada di puncaknya ini yang di atas bukan puncak ya. Yang di atas ini adalah bidang Z sama dengan 4. Ini adalah bidang Z sama dengan 4. Dan paraboloida itu ini Z sama dengan apa nih? Kalau ini kita jadikan S kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat deh. Berarti ini R kuadrat. Ya nak? Halo. Nah, yang tanya tuh volume ini berapa? Ya. Nah, kita menentukan batasannya dulu di alas. Nah, di alasnya apa? Jadi sebetulnya kedua ini kita potongkan yang menentukan alasnya. Ya. Z sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian Z ini dimasukkan ke sini kan? Z4 nih. Kan ya, alasnya nggak ada kan, tapi mewakili representatif ya, mewakili yang atas. Diproyeksikan. Jadi ini 4 sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat. Dan Anda tahu ini R kuadrat nggak? Ya, sehingga eh, ini apa nih? Di sini R kuadrat sama dengan 4 nggak? Berapa R? Keempat adalah 2, bukan 2. Jelas ya, walaupun sebenarnya di alas itu nggak ada kan, tapi diproyeksikan. Nah, sehingga yang alas ini kita bisa tentukan batasannya. Pertama theta berapa? Theta antara 0 sampai 2 pi radian. R-nya ya jarinya dari 0 sampai 2. Kita lihat 0 sampai 2. Dan Z-nya, hati-hati nih Z-nya. Z-nya dari mana? Dari paraboloida sampai Z4. Kan enggak? Dari lengkung bawah sampai yang puncaknya itu, yang atasnya adalah bidang datar. Nah, alasnya ini R kuadrat sampai 4. Nanti maksudnya Z-nya yang bawahnya adalah bidang lengkung ya. Bidang lengkungnya yaitu Z sama R kuadrat. Nah, datang dari sini. Z sama dengan R kuadrat. Ini. Kemudian yang di kuning ini yang atasnya. Z sama 4. Ya. Di batasnya itu dari R kuadrat sampai 4. Paham saya? Dari sini ke sini. Inilah batasannya. Sudah jelas sampai sini? Ya, ini batasannya. Nah, setelah ini baru kita cari volumenya. Ya. Makannya kelamaan nih. Atau menumpuk. Nah, berapa volume paraboloidanya terbalik yang tadi ya. Yang tadi puncaknya di atas, sekarang di bawah. Ya. Jadi ini kita cari volume. Jadi paraboloidanya terbalik yang tadi. Kalau tadi puncaknya di atas, sekarang puncaknya di bawah. Ya. Jadi volumenya seperti apa nih? Ada gelas yang dari kaca dibikin itu kan? Ada, ya nak, modelnya kayak gini. Itu bentuknya paraboloida terbalik. Ya. Jadi perbedaan sendiri Z sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat dipotong dengan Z sama 4 ini di given ya, diketahui paraboloida dan atasnya yang kuning itu Z sama dengan 4. Jadi dipotongkan hasilnya yang ini sendiri Z sama yang atas nih. Yang ini Z sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat, ini Z sama dengan 4. S kuadrat tambah Y kuadrat kan E kuadrat, berarti Z E kuadrat ini. Bidang lengkungnya paraboloida ini Z S kuadrat.
Atasnya Z4, jadi Z itu dari R kuadrat sampai 4. Paham Mas ya? Bidang lengkung sampai datar atasnya. Ya. Nah, ini berapa volumenya? Ya. Berapa volume paraboloida ini? Triple integral D volume. Atau ini sama dengan triple integral dz kali d area. Ya kan? Ingat, kalau yang melingkar, maka dari d areanya menggunakan apa? Koordinat tabung ya. Ini kita gunakan koordinat tabung. Karena melingkar. Kalau tidak melingkar, gunakan koordinat kartesius. dy dx atau dx dy. Oke, jelas sampai sini? Sehingga kita lanjutkan. Batasannya ini dari tetanya melingkar 0 sampai 2 pi radian. Terus R-nya dari 0 sampai 2 datang dari mana ini? Ini Anda lihat. Z itu S kuadrat tambah R kuadrat. Atau ini R kuadrat senang 4. Ya enggak? Z-nya 4 kan dipotongkan. Sehingga sedangkan S kuadrat tambah R kuadrat. R kuadrat senang 4. Berarti R adalah akan 42. Ya, jadi dari 2. Jelas sampai sini? Halo? Ini kelas saya pakai HI terus. Paham nggak? Oke, kalau sudah. Nah, sekarang baru kita cari volumenya. Berapa volumenya? Volumenya triple integral dz kali d area. Nah, ini 3 integral itu ini. Tetanya 0 sampai 2 pi radian, R-nya 0 sampai 2. Hati-hati Z-nya. Z-nya bidang lengkung paraboloida yang saya garis lengkung ini. Z sama R kuadrat dari sini ya. Z X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti Z adalah R kuadrat. Kemudian yang atas adalah 4. Ya. Jadi berarti volumenya adalah tetanya melingkar 0 sampai 2 pi radian. R-nya dari 0 sampai 2 tadi kan. Dan Z-nya dari mana? R kuadrat sampai 4. Betul R kuadrat, ini bidang lengkungnya R kuadrat sampai yang datar. 4. Paham? Halo? Nah, sudah. Ini DZ kali D area. D areanya karena ini melingkar, gunakan koordinat tabung. R, DR, D theta. Kita lihat. Ini Z, DZ. Ini Z, DZ, R, DR, theta, D theta. Ya. Save dulu ya. Saya tidak pakai auto save lagi. Ternyata penyakit auto save itu sering kali mandat gitu ya. Hilang. Ini kan tadi tidak ada hilang kan? Tidak ada hilang. Sekarang selamat siang, konnichiwa. Arigato. Oke, ini lagi. Anatachiwa. Oke, nah ini kita cari volumenya. Jadi volumenya berapa? Tetanya dari 0 sampai 2 pi radian, d theta ditarik keluar, R-nya dari 0 sampai 2, RDR ditarik keluar, kemudian Z-nya, R kuadrat sampai 4, DZ. Karena ini ada R kuadrat, nggak boleh. Kalau ini konstan tiga-tiganya, boleh langsung ya. Masing-masing kerjaan sendiri dikalikan. Tapi karena ini ada R kuadrat, tidak boleh ya. Ini kerjakan paling dalam dulu. Jadi ini volumenya adalah, misalnya aja theta dari 0 sampai 2 pi radian, d theta,
integral R dari 0 sampai 2 R dr. Nah, integral dz apa? Z. Agak batas R kuadrat sampai 4. R kuadrat batas bawah, 4 batas atas. Dan volume sama dengan theta dari 0 sampai 2 pi radian dari d theta. R dari 0 sampai 2 R dr. Nah, ini Z batas atas adalah 4 dikurang batas bawah R kuadrat. Nah, R ini dikali dengan ini ya, enak. Jadi apa tuh? Halo. Jadi 4R, R kali 4, 4R dikurang R kuadrat kali R, R pangkat 3. Ya. Jadi ini mode paraboloidanya terbalik yang tadi ya. Hati-hati ya, ini terbalik. Cukup jelas ini? Halo? Jadi berapa volumenya? Volumenya adalah, nah, tetanya tetap ya, tetanya dari 0 sampai 2 pi radian dari d theta. Hati-hati nih. R-nya dari 0 sampai 2, ini dikalikan nih R-nya. R pangkat 1 kali 4 kurang R kuadrat. R kali 4, 4R. R kali min R kuadrat, min R pangkat 3. DR. Ya, DR. Kok bisa bayang-bayang nih. Oke. Wah, baru ngomong tadi. Nasib. Yang terakhir nih yang ini tinggal saya copy. Yang baru. Ini stop share-nya. Halo, halo, halo. Oke. Ini belum di itu ya. Nah, ini saya copy ke sini. Oke. Sudah. Ini. Cukup. Jadi yang ini. Kacau nih. Wah, terbalik. Ini yang harus dibuang. Oke, kita lanjutkan. Ini harus di-share ya. Di-share. Kalau nggak di-share, nggak masuk deh. Nah, udah masuk ya. Saya lihat layar satu gini. Nah, ini yang tadi kita ulang lagi, potong. Jadi, udah muncul lagi sini. Volumenya adalah apa? Integral theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Terus R-nya dari berapa sih R-nya? 0 sampai 2. Ini dikali tadi ya. Berapa? R kali 4, 4R. Dikurang R pangkat 3 ya. DR. Nah, ini karena sudah konstan dua-duanya. Udah enggak? Ini konstan, ini juga konstan, agak batasnya. Dan
antara theta dan R itu adalah independen, ini boleh langsung berapa? Integral theta, theta agak batas 0 sampai 2pi. Integral dari 4R, 4 kali R batas atas. Sorry. Seper 1 tambah 1, R pangkat 1 kan? R pangkat 1 dr, seper 1 tambah 1 setengah, R pangkat 1 tambah 1 R kuadrat. Dikurang, integral R pangkat 3, sepertiga tambah 1 seperempat, R pangkat 3 tambah 1 4. Agak batas 0,2. Ya, ini boleh langsung. Jadi berapa volumenya? Ini adalah theta batas atas 2pi dikurang batas bawah 0. Nah, ini tinggal ini 4 kali setengah 2. R kuadrat batas atas adalah 2 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Kurang seperempat kali R pangkat 4 batas atas 2 pangkat 4 dikurangi R pangkat 4 batas bawah 0 pangkat 4. Jadi volumenya adalah ini 2pi, ini berapa? 2 kali 2 kuadrat 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 16 kali seperempat 4, sehingga volumenya apa? 2pi dikali 4. Hasilnya sama jawabannya, tapi bentuk bendanya terbalik. Ya, ya. Bentuk bendanya terbalik. Jadi puncaknya di bawah nih, di O0,0. Tadi puncaknya di atas. Ya. Oke. Puncaknya tadi 0,0,0, 3 dimensi ya. Tadi 0,0,4. Oke. Ada pertanyaan di sini? Jawabannya kebetulan 8pi, tetapi bentuk bendanya terbalik. Ya, bukan gini tapi begini. Kayak piala gitu. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita masuk dengan topik barunya adalah, sebelum ini saya terangkan dulu tentang divergensi dan current. Ya. Oke. Nah, divergensi. Divergensi dari vektor F adalah del F. Del dot F. Jadi perkalian titik ya. Karena belajar di aljabar linear A dot B, di mana del itu bacanya nablah, sama ya. Del atau nablah. Ini belum pernah saya bahas ya, belum. Ini dibaca del atau nablah. Nah, del itu adalah berupa vektor do per do F, do per do Y, do per do Z. 3 dimensi. 3D, 3 dimension. Oke? Tahu ya? Nah, kemudian kita masuk dengan current atau rotation sama, yaitu del cross F, ya. Tadi del itu ini ya, ini del itu ini, tapi kalau misalnya F-nya itu adalah vektor juga dari 3 dimensi, itu misalnya F X, FY, FZ, misalnya ini lambang ini. Maka del
cross vektor F apa? Adalah determinan 3 kali 3, enak. Halo? Sudah belajar itu sampai sana? A cross B belum ya? Nah, kita saya terangkan sini dulu. Kalau vektor A adalah X1, Y1, Z1, vektor B adalah, ini aja linear ya, X2, Y2, Z2, maka A dot B adalah apa? Pertama kali pertama, X1 kali X2, ditambah kedua kali kedua, Y1 kali Y2, ya, tambah ketiga kali ketiga, Z1 kali Z2. Paham itu? Itu dot vektor. Ya, ini dot vektor. Ya, dot vektor 3 dimensi ya. Oke, ada lagi sini A cross B. Oh, ini hasilnya skalar ya. Hasilnya berupa bilangan skalar. A cross B adalah determinan 3 kali 3. Di mana tiga elemen pertamanya adalah vektor satuan pada poros X atau sumbu X, pada sumbu Y, J, pada sumbu Z, K. Ada kan? IDK ya. Kemudian ini A, kena A yang pertama, jadi salin nih. A-nya X1, Y1, Z1, X1, Y1, Z1. B-nya X2, Y2, Z2, X2, Y2, Z2. Adalah determinan 3 kali 3 bisa diselesaikan dengan cara sarus. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Di matrik kita belajar kan? Mencari determinan 3 kali 3 dengan cara sarus. Bisa cara kofaktor. Ya, nah. Nah, ini hasilnya adalah apa? Vektor. Ya, berupa vektor. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya kita gambarkannya, ini ada bidang alfa, misalnya ada 2 vektor, ini A, ini vektor A, ini vektor B. Maka kalau di cross A cross B, arahnya, ini kecil gambar ini. Gambar di sini ya. Nah, ini coba dulu deh. Agak gede sedikit. Ini vektor A, ini vektor B, A cross B, itu disebut apa? Aturan tangan kanan. Mungkin di fisika terkenal dengan teori Lorentz. Mesti enggak? Tangan kanan, oleh kiri ya. Jadi tangan kanan. Tangan kanan ini arahnya berlawan arah jarum jam itu positif. Tegak lurus ke atas enggak? Kalau ke bawah itu nama aturan gabus. Mengapa disebut aturan gabus? Tahu enggak? Botol obat Cina itu kan tutupnya prop dari gabus. Apabila yang datar dengan mulut botol tidak bisa dibuka kan? Lantas dipakai pembuka botol zaman yang dulu, yang model spiral, tegak lurus, diputar menurut arah jarum jam. Itu makanya ini. Menurut arah jarum jam, lemas setengah cabut. Nah, ingat ada. Pernah dialami gitu? Nggak pernah ya? Ini sifat contoh ini. Oke ya. Jadi ini arahnya berlawanan jarum jam, maka muncul adalah vektor yang tegak lurus. Yang tegak lurus. Vektor yang tegak lurus ini adalah A cross B. Inilah yang disebut, kalau ini bidangnya alfa, disebut vektor normal alfa. Vektor normal alfa. Jadi tiang ini tegak lurus lantai. Tiang itu disebut vektor normal bidang lantai. Enak. Kalau yang bawah apa tuh? Kalau yang bawah ini apa nih? Normal alfanya juga sama dengan apa? Terbalik. B cross A. Ini yang disebut aturan gabus. Ya, yang atas ini disebut aturan apa? Aturan
tangan kanan, tangan kanan, ya aturan tangan kanan. Kalau ini sebut aturan itu tangan kiri ini, terbalik ya, itu disebut aturan gabus, ya. Itu yang tadi buka mulut botol tadi, ya, dari gabus. Jelas? Arahnya berlawanan. Kalau di atasnya do re mi 1 2 3, misalnya jawabannya di sini adalah 1 2 3, di bawah apa? Berlawanan itu bukan dibalik-balik, kita apa? -1, -2, -3, tandanya berlawanan. Ya, jelas maksudnya? Halo, ini Anda pelajari ada di web saya itu kan, di cetak konten linear algebra, ya, algebra linear terapan. Oke, silakan kalau Anda belajar ya. Ini yang aturan tangan kanan itu atau aturan gabus. Oke, nah ini yang tadi nih. Aduh, rame lagi. Ini tadi apa? IJK. Terus yang ini del. Del itu tadi apa? Do per do do per do y. Dapat koma sini. Oke. Ini -2, -3 tadi ya. Ini hilang ya. Oke. Yang ini tadi hapus lagi. Astaga. Bisa dihapus nih. Hari ini kok naas sekali. Kacau nih. Pusing kali. Ya, ini tadi udah ya. Ini tinggal ini. Ya. Tapi ini nggak bisa dibuka itu ya. Ini pasal saya copy sampai lain lagi ya. Supaya oke. Ini di copy file save as. Si
Close. Nah, ini kita kasih nama ABC aja sih. Nanti baru. Oke. Stop share. Kita share lagi ya. Mana dia nih? Boleh share tadi. Yang nama ABC ya. Kita belum share ya. Kita share dulu. Share. Ini share. Sudah masuk ya share-nya. Oke. Halo. Jadi yang tadi ini yang belum nih ya. Ayo diperhatikan. Jadi del cross f aslinya vektor, tadi kan? Nah ini yang pertama, ini IJK ya. Ini IJK. Peta satuan pada poros E, poros Y, dan poros Z. Terus del, delnya adalah do per do X, do per do Y, do per do Z. Kemudian yang F-nya, karena F-nya Fx, Fy, Fz ya itu. Fx, Fy, Fz. Ngerti maksudnya? Halo? Ini yang nanti belajar A cross B ya. Aturan tangan kanan ya. Bisa aturan tangan kabus aturan gabus ya. Gabus itu yang mundur arah dan jam berbalik dengan arah kanan. Aturan tangan kanan itu yang terkenal di fisika namanya teori Lorentz ya. Oke. Nah, baik. Ini yang tadi ya. Selesai yang itu sudah kita lanjutkan. Jadi udah ngerti ya tentang apa tadi? Divergensi dan rotation. Current, CURL ya. Current. Tadi ya, mana itu? Tadi ini. Ini tadi ini. Ini ya. Divergensi atau F dengan current atau rotasi veto F ini. Rotasi veto F. Veto F adalah del cross F. Hasilnya vektor ya. Hasilnya vektor. Oke. Kalau sudah, kita akan bahas nantinya. Yang akan kita bahas ada 3 teorema. Yang pertama adalah teorema halamannya habis ini. Ini tambah halamannya. Baik, kita masuk dengan 3 teorema. Yang pertama adalah teorema Green. Teorema Green.
Sebenarnya sebelum masuk teorema Green kita pelajari tentang integral garis. Ya. Awalnya nih dari integral garis. Kalau ya sebelum ini sebentar. Ada integral garis ya, integral garis. Ini garis besarnya dulu, integral garis. Integral garis atau line integral, ya bahasa Inggrisnya line integral, bisa terjadi gini. Halo, dia pergi saja, udah stop. Ini pergi tanpa pulang. Maksudnya dia tidak kembali titik akhir, tidak berimpit dengan titik awal, tidak berimpit. Ini namanya integral garis. Bisa juga, tetapi kalau dia, ya ini sudah integral garis. Jadi misalnya kalau persegi panjang juga bisa gitu. Pergi, tidak pulang, tidak sampai ke titik awal tadi. Ya, maka ini disebut integral garis atau line integral. Tetapi kalau line integral, teorema Green itu terjadi siklus tertutup. Jadi bisa bentuknya segitiga ya, pergi, pulang. Titik awal dengan titik akhir berimpit. Titik akhir dengan titik awal berimpit. Disebut siklus tertutup. Ya, jelas mas ya. Bisa juga ada bujur sangkar atau persegi panjang juga bisa. Pergi, mungkin warna lain ya. Pergi, pulang. Nah itu, ya bisa. Jadi ini siklus tertutup. Nah ini terjadi integral siklus tertutup, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi satu batasan. Jadi Px, Y dx ditambah Q X, Y dy itu sama dengan double integral do Q per do X dikurang do P per do Y kurung D area. Ini artinya kalau ini X, ini Y, maka sini do Q per do X dikurang do P per do Y. Kalau ini Y, dy dulu. Ya enggak, tadi kan kalau ini X, apa sini? Dx. Ini yang D area kan? Halo? Ya, ini yang disebut teorema Green. Salah satunya bisa menghitung luas kebun yang besar atau luas hutan. Asal diketahui titik-titik koordinatnya. Bujur, lintang, bujur. Diketahui koordinat itu, maka kalau dengan syarat apa? Doki per do X kurang do P per do Y 1 nilainya. Tinggal apa? Double integral D area. Ya, tinggal double integral D area adalah area. Berarti luas kan? Itu maksudnya, ya. Ada syaratnya, ya. Di mana doki per do X kurang do P per do Y nilainya 1. Kalau doki per do X sama dengan do P per do Y atau do P per do Y sama dengan doki per do X itu adalah syarat dari persamaan diferensial eksak, PD eksak. Anda sudah belajar kan? PD eksak. Nah, do M per do Y dengan do N per do X. Kalau itu PD tidak eksak, dapat diesakkan, kan berubah pakai PD-nya yang baru PX, Y dx tambah QX, Y dy. Sehingga PD yang baru itu merupakan PD eksak kalau berlaku do P per do Y sama dengan do Q per do X. Ya, PD eksak. Oke, ini teorema Green. Kedua adalah teorema Gauss atau disebut juga teorema divergensi. Ini garis besar ini belum masuk ke masalahnya, belum ya. Oke, finish. Sudah belum? Saya lihat masih ada yang belum. Ya.
Toki per dot X kurang dope per dot Y. Dapat integral dari doki per dot X kurang dope per dot Y kali D area. Ya. Yang kedua adalah teorema Gauss yang disebut juga teorema divergensi. Yang menemukannya ini adalah Bapak Gauss. Sebetulnya ketiga teorema ini memperpendek jalan, mempermudah bagi kita semua. Sebagai manusia, kita dipermudah oleh tiga teorema ini. Disingkat jalannya. Kalau kita cari yang menurut yang depannya, yang sebelah kiri, itu panjang jalannya. Ya. Seperti ini. Ini kalaunya tiga garis, 3 kali cari, dijumlahkan. Ini kalau 4 segi panjang berapa garis? 4 ya? 1, 2, 3, 4 kali cari, dijumlahkan. Itulah integral garis. Sama hasilnya dengan kalau kita gunakan teorema Green. Ini kita pakai double integral biasa yang kita pakai tadi. Ya. S konstan, Y konstan. Kalau segitiga hati X konstan, Y berubah. Enak. Atau terbalik, Y konstan, X berubah. Ya. Itu yang kita pelajari tadi itu dasarnya. Oke. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah teorema Gauss. Anda tahu Bapak Gauss itu adalah orang fisika yang juga orang matematik. Ya. Apa salah? Teorema divergensi. Nah, ini yang kita pelajari tadi divergensinya. Apa itu tadi? Del dot vektor F. Ya. Itu yang divergensi, kata divergensi. Penemunya Bapak Gauss. Gauss ini seorang fisikawan, juga seorang matematikawan. Yaitu apa? Dia menghitung luas permukaan dapat integral dari surface. Surface apa? Luas permukaan. Ya. Luas permukaan dari A vektor A dot vektor normal N ds. ds surface. Ini kalau kubus ada berapa bidang? 6 bidang. Berarti harus cari 6 kali. N-nya kan berubah-ubah tuh. Vektor normal itu tegak lurus di luar bendanya. Jadi kalau kubus yang alas keluar ke bawahnya. Kalau yang atas ke atas. Gitu. Paham nggak maksudnya? 6 kali. Padahal ini oleh Bapak Gauss ini singkat menggunakan triple integral. Jadi ini dasarnya volume. Divergensi del dot vektor A d volume. Nah ini yang dikemukakan oleh Bapak Gauss. Ya. Jadi kita sudah belajar kan del dot A itu disebut divergensi, ya nak? Divergensi vektor A. Hasilnya apa? Hasilnya vektor atau skalar? Skalar. Skalar. Ya, hasilnya skalar. Oke. Yang ketiga, teorema Stokes. Stokes tulisannya. Stokes. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Yang ketiga adalah teorema Stokes. Stokes tulisannya. Stokes ini nama orang ya. Green itu nama orang juga. Green ini kutang hijau kan. Tapi green itu apa green itu. Di depannya ada. Jadi nama orang. Teorema Stokes. Ini juga luas permukaan. Ya. Luas permukaan. Oh arahnya. Kemudian ini
di sini menggunakan apa? Eh, current atau rotasi, dot vektor normal n ds. Oleh Bapak Stok, ini dipermudah dengan menggunakan integral garis, tetapi arahnya menurut arah jarum jam. Yang tadi kita pelajari berlawanan arah jarum jam, enak. Positif ini negatif. Jadi C A dot dr di mana R-nya adalah X, Y, sehingga dr vektor adalah dx, dy. Ya, dx, dy. Ini teorema Stokes. 3 teorema. Ya. Ya, satu di antara ini akan diuji. Jadi kita tidak mengerjakan yang kiri ya, yang kita kerjakan kanan. Yang kanan itu yang jalan pendeknya. Ya. Kalau kita pakai jalan panjang, Anda ada di yang di e-book saya, coba Anda baca itu ada semua tiga-tiga nih. Ya. Oke. Nah, oke. Sudah lagi kita masuk dengan integral garis dulu, siklus tertutup, tapi sudah itu kita gunakan teorema Green. Sama lah jawabannya. Harusnya sama ya. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita masuk contoh untuk integral garis dulu ya. Jadi diketahui dalam soal ini adalah integral garis, ya, tentukan integral garis atau line integral. Soalnya antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau yang CS mat bahasa Inggris, nggak tahu. Karena kan yang apa CS saya kan nggak ngajar sebelumnya, nggak tahu. Kalau yang CS mat soalnya dalam bahasa Inggris, jawabnya bebas, boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke, tentukan integral garis gini. Dari ini XY ditambah Y kuadrat DX, Y kuadrat DX ditambah X kuadrat D yang dibatasi, ini C-nya nih ya, dengan C dengan C. Dengan C dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Kalau kita gambarkan, yang ini Y sama dengan X, ya enggak? Yang ini adalah Y sama dengan, yang bawah ini Y sama dengan X kuadrat dulu, pergi, pulangnya Y sama dengan X. Ini kan satu-satu.
Ada pertanyaan di sini? Halo? Tidak ada tanya? Oh, udah. Nah, sekarang kita lihat kita integral garis ya. Dia bergerak dari 0,0 ke 1,1. Betul nggak? Jadi kita lihat sini. Yang pertama itu arahnya berlawan jarum jam ya. Yang panah ke atas dulu. Berarti yang ini. Y sama dengan X kuadrat dari 0,0 ke 1,1. Nah, kalau Y sama X kuadrat berapa? DY per DX diferensial. Ya, Sen. X kuadrat turunannya berapa? 2X. Enak. Kali silang, maka DY adalah 2X DX. Oke. Halo. Cari komponen ya. Berarti ini cari komponen ini diganti nanti Y yang kita ganti Y-nya, Y yang kita ganti ini adalah Y-nya Y kuadrat dan DY. Itu enggak? Yang kita substitusi ya. Jadi integral dari 0,0 ke 1,1 dari XY tambah Y kuadrat DX tambah X kuadrat DY. Ini agak aneh ya. Bentuknya tidak pakai kurung siku ini. Jadi kayak lepas gitu. Ya memang gitu tulis saja. Sama dengan integral yang kita ambil dari X ya. X-nya bergerak dari mana? 0 sampai 1 enggak? 0 sampai 1. Jadi semua Y ganti X. Fungsi X. Ya. Jadi sini X. Y, yang kita ganti apa? Y-nya. Jadi kan Y-nya. Y kuadrat. Dan DY. Nah, kita ganti berapa? Y-nya berapa? Y-nya S kuadrat. Ini nih. Y S kuadrat. Jadi X pangkat 2 ditambah Y kuadrat. S kuadrat pangkat 2 kan? S kuadrat dikurung pangkat 2. Ya. Nah, DX. Ini kurung. Ini kali. Ini kurung kurawal. DX. Ditambah X kuadrat kali DY. DY berapa? Hah? Ini DY. 2X DX. 2X DX. Kurung tutup. Gitu kan? Sehingga ini hasilnya apa? Ini hasilnya sama dengan integral X dari 0 sampai 1. X kali X kuadrat berapa? X pangkat 3. X pangkat 2 di pangkat 2. X pangkat 4. Ya enggak? Jadi hasil sini adalah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 dx. Gitu kan? Halo? Yang ini. Baru ini. So, yang ini. X kuadrat kali 2X dx. X kuadrat kali 2X apa? Tambah 2X kali X kuadrat. Itu X kuadrat kali 2X. 2X pangkat 3 enggak? 2X pangkat 3 dx. Nah, ini baru harus kurung siku. DX-nya kita keluarkan. Apa tinggal? X-nya dari 0 sampai 1. Tinggal apa? S pangkat 3 tambah S pangkat 4 ditambah 2 S pangkat 3 kurung DX. Ya enggak? Ada nama yang sama? Jumlahkan. Berapa itu? Nah,
1 tambah 2 kan 3 ya. 3x pangkat 3 tambah x pangkat 4 kurung dx. Nah, berapa nih? 3 kali integral dari x pangkat 3 apa? 1/4 x pangkat 4. Ditambah, nah, integral x pangkat 4. 1/4 tambah 1, x pangkat 4 tambah 1. Agak batas, 0,1. Ini 3/4. X pangkat 4 batas atas 1/4 kurang batas bawah 0,4. 1/5 kali X pangkat 5 batas atas 1/5 dikurang batas bawah 0,5. Nah, ini kan yang 0 hilang ya. Yang 0 tidak usah diperhatikan lagi. Ini hilang. Nah, sekarang 1/1 3 kali 3/4, 3/4 ditambah 1/5 kali 1. Ya enggak? Jadi kan per 20. Berapa tuh? Ini 4 tambah 4 dari 20 kali 5, maka penyebut kali 5, 5 kali 4 20, pembilang kali 5, 3 kali 5 15. 5 menjadi 20 kali 4, 1 dikali 4 4. Hasilnya 19/20. Ini yang pertama ya, pergi. Kan pergi ya, engkung, parabol. Yang turunnya apa? Kita lihat gambar tadi. Yang turunnya ya pergi balik kembali. Kembalinya dari 1,1 ke 0,0 enggak? Ya. Nah, kita tulis ini. Kembalinya adalah atau ini kita namakan jadi yang pertama ini kita namakan yang pertama. Yang pertama itu yang ini, yang kedua itu yang pulang. Pergi yang pertama, pulang yang kedua. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah Y sama dengan X garis linear dari mana? 1,1 ya. Dari 1,1 dari atas ya ke bawah, enak ke 0,0. Apa maksudnya? Dari gambar lihat sini. Yang pulang ini kan dari 1,1 ke 0,0 kan. Enak. Oke. Jadi ini juga dicari turunannya. dy per dx berapa? X turunannya 1 kali silang, maka dy adalah dx. Oke, baru integral dari berapa tadi? 1,1 ke 0,0 dari apa? Soalnya tadi xy tambah y kuadrat. Ini soalnya tadi dx ditambah dengan x kuadrat dy. Nah, ini sama dengan kita pakai x-nya. Hati-hati nih. X-nya dari mana ke mana nih? Dari 1 ke 0 enggak? X-nya dari 1 ke 0. Nah, jadi ini. Kita balikkan. Y yang kita ganti Y-nya ya. Yang kita substitusi Y kuadrat sama dy. Jadi kita ganti Y-nya sama dengan X. Berarti X kali X. Ditambah Y kuadrat, berarti X kuadrat enggak? Ya. Kurung, ini kurung awal. Dx. Ditambah X kuadrat kali dy. Dy berapa? Dx. Ya. Dy adalah Dx. Sudah. Maka ini sama dengan, hati-hati. Anda belajar integral 1,0. Kalau dibalik 0,1-nya min kali enggak? Min kali kan? Hati-hati ya. Integral 1 ke 0. Jadikan 0,1. Jadi min kali. Jadi min kali X-nya dari 0 ke 1. Ya. 1,0 jadi 0 ke 1. Tapi min kali. Ini kali. Kali X berapa? X pangkat 2 tambah X pangkat 2. Kurung dx ditambah X kuadrat dx. Kan gitu kan? Sehingga ini min X dari 0 sampai 1. Ini X kuadrat tambah X kuadrat berapa? 2X kuadrat tambah X kuadrat berapa? 3X kuadrat dx. Enak? Nah, ini. Hasilnya apa? Min 3 kali X pangkat 2 dx integralnya apa? 1/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. Agar batas 0,1. 3 ini saya coret. 3-nya coret. Ya, sehingga jadinya
min X pangkat 3 agak batas 01. Ya enggak? Min dari X pangkat 3. Batas atas kurang batas 1 pangkat 3 kurang 0 pangkat 3. Hasilnya min 1. Ya enggak? Nah, jadi integral yang garis tadi. Mana soalnya tadi? Integral tadi itu adalah integral gini kan. Arahnya berlawanan jarum jam gini. XY tambah Y kuadrat DX ditambah dengan X kuadrat DY itu sama dengan 1 tambah 2 enggak? Ya enggak? Satunya berapa tadi? Satunya 19/20. Satunya hasilnya 19/20. Ditambah dengan hasil yang kedua berapa? Min 1. Berarti ini 19/20 kurang 20/20 enggak? Berarti min 1/20. Nah, panjang jalannya. Ini menggunakan integral garis. Bisa. Walaupun siklus tertutup. Oleh Bapak Green, ini dipermudah dengan menggunakan teorema Green. Nah, kita coba sekarang menggunakan teorema Green. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Hasilnya nanti sama, tapi jalannya beda. Ini menggunakan integral garis. Berikutnya kita gunakan teorema Green. Oke. Nah, kita gunakan teorema Green ya. Teorema Green. Ini menggunakan teorema Green. Gambarnya tetap nah, ini persis yang kita pelajari tadi. Ini Y sama dengan X kuadrat, ini Y sama dengan X. Misalnya ini 01, ini 01 juga ya. Ini Y, ini X. Kalau ini X konstan, ya kan? X konstan, berarti X terletak antara 01 enggak? Berapa Y? Y berubah. Y-nya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Berarti Y dari yang bawah adalah X kuadrat, yang atas adalah X. Enggak? Halo? Dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas. Nah, baru kita jawab sini. Jadi, sebelumnya mana tadi? Integral yang ada rumusnya ini kan. P X, Y dx ditambah Q X, Y dy. Ya kan? Soalnya. Terus ini yang diketahui apa? XY tambah Y kuadrat dx ditambah X kuadrat dy. Berarti apa? Ini sama dengan ini sama dengan ini enggak? Apa tuh? Halo? Berarti P X, Y adalah XY ditambah Y kuadrat. Berarti Q X, Y adalah X kuadrat. Gitu ya. Berapa? Berapa do P per do Y? Dan berapa do Q per do X? Mirip mencari PD eksak. Nah, ini diturunkan terhadap apa? Terhadap Y. Terhadap Y. Berarti lingkari Y sama Y kuadratnya. Jadinya apa? X kali Y turunannya 1. Ya, ditambah Y kuadrat turunkan 2Y. Hasilnya apa? X tambah 2Y. Toki pada X diturunkan terhadap X. Berapa? 2X. Maka
yang kita butuh itu apa sini? Doki per do X dikurang do P per do Y enggak? Dalam rumusnya. Doki per do X adalah 2X dikurang X tambah 2Y. Hasilnya apa? 2X kurang X min 2Y. Hasilnya 2X kurang X jadi X kurang 2Y ya. Ya, X kurang 2Y. Baru kita masuk sini. Menurut rumus dari apa? Menurut rumus dari ini Px, Y dx ditambah Qx, Y dy. Menurut rumus ini sama integral X, integral Y. Terus ini apa? Toki per do X dikurang do P. Ya. Toki per do X dikurang do P per do Y. Di sini apa? X dy, Y dy ya. Itu X dx. Nah, berarti dari soalnya ini, soalnya apa tadi? XY tambah Y kuadrat dx ditambah X kuadrat dy sama dengan apa? Nah, batas X berapa tadi? Halo, berapa X-nya? Ini nih, batasnya ini kan tadi. Batasnya X 0 sampai 1, Y-nya X kuadrat sampai X. Berarti X sampai 0 sampai 1, 0 sampai 1, oke. Sampai 1, terus Y-nya dari X kuadrat sampai X ya. Ya, dari itunya X kuadrat sampai X. Kemudian doki per do X kurang do P per do Y berapa? Yang di bawah tadi. Nih. Doki per do X kurang do P per do Y, X kurang 2Y ya. X kurang 2Y. X kurang 2Y. Sini dy dx. Ya nak? Nah ini kita keluarkan X dari 0 sampai 1. Dx kita keluarkan. Y dari X kuadrat sampai X. Tinggal sini apa? X kurang 2Y dy. Ini tidak independen ya. Tidak bebas. Terikat ya. Berarti kita kerjakan yang belakang dulu. Kita kerjakan belakang dulu. Hasilnya apa? X dari 0 sampai 1 dx. Ini X ini konstan ya. X konstan. Integral X dy apa? X tetap. Integral dy y nak. Ya kan? Halo. Nggak ngerti ya? Kalau nggak ngerti pecah dua. Kalau Anda nggak ngerti ini boleh pecah dua. Jadi ini integral Y sama dengan X kuadrat sampai X. X dy. X konstan keluar. X dy. Gitu. Dikurang. Dua boleh keluar. Integral Y dari X kuadrat sampai X. Y pangkat 1 dy. Gitu nak? Yang konstan keluar. Oke. Sehingga sama dengan apa? Integral X dari 0 sampai 1 dx dikali dengan apa? X kali integral dy y nak? X integral dy y. Y-nya kan. Integral dy y min 2 kali apa? Integral y pangkat 1 dy apa? Seper 1 tambah 1 y pangkat 1 tambah 1. Ya enggak? Agak batas. Y-nya berapa agak batasnya? X kuadrat sampai X. Ya enggak? X kuadrat sampai X. Ini 2 mas setengah bisa coret ya. 2 coret. Kan itu. Ah, kena lagi. Enggak tertulis kan? Ah, pusing deh.
Sudah banyak ini. Hmm. Oh, keluarnya kok lama banget nih. Udah keluar lagi deh. Udah ada keluar. Lama keluarnya. Ya. Nah, kok lama sekali keluarnya. Nah, ini baru. Udah, ini ada lagi. Ke sini tadi ya. Halo, ini yang hilang tadi ya. Yang tadi hilang kan? Halo. Eh, benar ya. Tadi sampai mana deh? ABC tadi. Oh itu ya, ambutadur ya. Ya, berarti yang itu salah. Oke, kita lanjutkan nih. Jadi ulang lagi nih. Oke ya. Sama dengan integral X dari 0 sampai 1 ya, dx dikali dengan apa nih? X tetap integral daya y ya. X tetap konstanta integral daya y. Sorry. Aduh mak, gemas ya, salah lagi. Nggak mau lagi dia.
PQR. Ini hari ini penyakit nih lagi keluar. Padahal saya nggak pakai apa namanya auto save. Ntar kita lihat dulu ini bisa di itu enggak ya? ABC mana ya? PQR. Ya? Nol. Oh, wah, enggak ini ya. Aduh, enggak terekam apa enggak tersave. Coba ini. Hmm. Eh, ini belum di apa ya? Apa namanya? Harus di share yang terakhir. Iya. Halo, saya ulang lagi ya ini. Kayaknya lagi apa nih habis guys. Dia punya apa? Eh, kok banyak amat. Gila. Mana kok salah ini sih? Ah, ada kesalahan nih. Oke, ini kita stop share, share. Yuk, kita mulai. Jadi terakhir ini kan, loh.
yang sesudah itu hilang. Jadi kita lanjutkan berapa? Integral x dari 0 sampai 1 dx kali berapa? Integral x kali integral dy. Apa? Xy ya. Y. Terus apa? Min 2. Min 2 y pangkat ya, y dy. Berarti y pangkat 1 dy apa? Seper 1 tambah 1 y pangkat 2. Agak batas dari x kuadrat sampai x ya. X kuadrat sampai x. Jadi x-nya dari 0 sampai 1 dx ini jadi x kali y batas atas apa? X kuadrat. Salah. Apa? Batas atasnya x kurang batas bawah x kuadrat. Perhatikan, duanya coret sama setengah, tinggal y kuadrat. X pangkat 2 ya dikurangi x kuadrat pangkat 2. Kan gitu. Sehingga ini 01 x tinggal ini kok bisa begini. Ini double ini ya. Gitu ya. Ini kurang kurawat. Jadi ini adalah gini ya. X kali x kurang x kuadrat itu. Jadi apa sini? X kali x kuadrat min x kali x kuadrat x pangkat 3. Ya, pangkat 3 nih. Nah, terus ini kurang, ini x pangkat berapa nih? Pangkat 2, ini min kali min, plus x pangkat berapa? 4, kurung, dx letak belakang. Ada yang bisa dicoret? Halo, x kuadratnya habis, ya enggak? Maka tinggallah 01, tinggal x pangkat 4 kurang x pangkat 3 enggak? Kurung dx. Hasilnya apa? Seper 4 tambah 1, x pangkat 4 tambah 1, 5. X pangkat 3, 3 tambah 1, x pangkat 3 tambah 1. Agar batas 1. Seper 5 kali x pangkat 5, 1 pangkat 5 kurang 0 pangkat 5. Kurang seperempat kali 1 pangkat 4 kurang 0 pangkat 4. Tinggal seperlima dikurang seperempat. Berapa? Seperlima itu per 20. 4 ya? Seperempat 5 per 20 ya? Berarti min seper 20. Betul nggak jawabannya ini? Kemarin tadi. Sama? Sama ya. Nah, saya jenuh. Saya tuh lagi gigi. Oke ya. Oke, itu saya stop dulu ini. Step S. Terus ini. Oke. Ah,
Ya.